Alhamdulillahilladzi yuftatahu kullu risalatin wa maqalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibin nubuwwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi al-hadina minad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Sa'adatul kurama wal ajilla, para alim, para asatidul asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wala khusubil fikri, yang terhormat kepada Bapak Hajat Sudrajat SAG MPD selaku Kepala Madrasah MTSN Kota Singkawang, yang kami hormati seluruh Dewan Asatid wal Asatidah atau muallimin wal muallimat, dewan pengajar yang ada di MTSN Kota Singkawang. Beberapa di antaranya yang kami kenal ada Ustaz Amin dan Ustaz Munandar dan Nifal, serta seluruh dewan guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Serta adik-adik semuanya, yang cowok-cowok, yang ganteng-ganteng, yang cewek-cewek, yang cantik-cantik, yang saya banggakan semua, kalianlah penerus dan juga pewaris pendiri bangsa kita, dan juga kalianlah harapan daripada ulama-ulama kita. Semoga kalian semua yang hadir di majelis ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di atas genteng ada kopiah, di sebelahnya pohon kedondong. Kalau yang tausiah ini orang yang ganteng, yang tidak mendengarkan rugi dong. Rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Lalu dijawab sama MC-nya. Apa kata MC-nya? Buah nangka, buah kedondong. Tidak nyangka pesannya sombong. Kita jawab lagi. Sunggokong pakai pita, bukan sombong tapi fakta. Oke, kata MC-nya. Dijawab lagi. Pergi ke Pemangkat ketemu Agus. Agus siapa? Ulang lagi. Pergi ke Pemangkat ketemu Agus. Memang pantunnya Pak Ustadz yang paling bagus. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan kedua saya hadir di tengah-tengah lingkungan keluarga besar MTSN Kota Singkawang. Sebelumnya saya sangat mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali dengan agenda yang berbeda, yakni memperingati apa? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sudah tahu Isra dan Mi'raj? Sudah tahu? Oke, kalau sudah tahu saya akhiri. Wallahu a'lam. Sudah tahu gimana? Apalagi yang mau saya sampaikan? Ya udah tahu kok. Tapi gambaran umumnya tahu ya. Gambaran umumnya ada Isra,
Ada Isra artinya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, perjalanan malam mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu apa? Dari Masjidil Aqsa naik Apa tuh? Mi'raj itu apa? perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Oke, diangkatnya Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang ada di langit ke langit ketujuh. Saya bolak-balik baca bukunya, baca kitabnya tentang Isra wal Mi'raj ini. Ceritanya dan gitu-gitu aja pasti. Ceritanya dan pasti gitu-gitu aja. Momennya yang pasti hanya seputar itu. Karena memang Isra dan Mi'raj ini hanya sekedar satu momen penting, satu momen berharga yang terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi yang mulia. Beda dengan kalau kita cerita Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi biasanya kita bercerita sepanjang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari beliau lahir bisa kita ceritakan, mulai beliau baru menikah bisa kita ceritakan, mulai beliau misalnya hijrah bisa kita ceritakan, sampai beliau wafat pun semuanya bisa diceritakan dalam acara Maulid Nabi. Tapi kalau Isra dan Mi'raj ini cuma satu momen saja, maka ceritanya pasti gitu-gitu aja. Nah, yang paling penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita bisa mengambil mana yang cowok ini ada suaranya, bisa mengambil masa cowok kalah suaranya dengan yang cewek. Yang cewek bisa mengambil bisa tidak mungkin gimana itu. Memang kadang perempuan tidak mau kalah. Jangan bilang-bilang. Mohon maaf ibu, tidak bermaksud menyinggung, tapi memang biar. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan mulai dari Isra dulu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya ke Sidratul Muntaha, akhirnya dapat perintah. Pernah tidak kalian mikir kenapa ya kalau pada intinya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj cuma ingin mengambil perintah sholat, ngapain masih ke Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Masjidil Haram langsung ke langit ketujuh. Bisa tidak kira-kira langsung begitu? Bisa tidak kira-kira? Kalau mau Allah bisa tidak jadi begitu peristiwanya? Dan ada Isra tapi langsung Mi'raj, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa kalau Allah mau. Tapi kenapa Allah masih memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nah, ini ada ibrah, ada hikmah yang bisa kita cari tahu. Isra dilakukan di waktu malam. Pada saat itu di tahun yang disebut sebagai Amul Husni, yakni tahun kesedihan. Tahun apa? Tahun apa? Kenapa kok disebut tahun kesedihan? Kita tahu juga ternyata. Udahlah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah tahu nih berarti. Itu madrasah harus tahu lah cerita-cerita begini. Karena pada saat itu Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang terkasih beliau. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua pamannya beliau yang bernama Abu Thalib. Sayyidah Khadijah orang pertama yang paling menguatkan beliau, yang paling membela beliau ketika beliau gundah gulana, merasa sedih dan galau. Ketika Nabi Muhammad dapat persekusi, dapat teror dari masyarakat Quraisy, orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi, orang pertama yang paling membela Nabi adalah pamannya beliau namanya Abu Thalib. Dua orang itu adalah dua orang yang paling membela Nabi Muhammad di tahun yang sama meninggal dunia. Tidak Nabi Muhammad. Salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad diperjalan malamkan, dilaksanakan Isra dan Mi'raj di tahun itu karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad. Ibrahnya adalah kalau lagi pusing, kalau lagi galau, kalau lagi sedih, jalan-jalan. Gimana? Setuju tak? Boleh tuh. Jadi itu menjadi ibrah bagi kita. Kalau lagi pusing, lagi galau, lagi sedih, bolehlah kita jalan-jalan. Lalu kata anak-anak MTSN, oh berarti karena Isra itu perjalanan malam mingguan berarti Ustaz katanya. Kalau tujuannya hanya sekedar menghibur diri supaya hati tidak lagi sedih, lalu dalam perjalanan harus digarisbawahi linuriyahum min ayatina, ya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sekalipun jalannya jalan minggu bukan bermaksud maksiat, maka itu tidak masalah. Yang bahaya ini nongkrongnya cari kafe yang agak redup, bahaya tuh. Atau hanya sekedar nongkrong tengah malam balap-balapan, awas ya, cocok, awas. Terutama yang udah agak besar kelas 9, jangan. Kalian pikir itu keren? Kalian pikir itu keren? Anak saya kemarin baru ulang tahun kedua, bulan Desember. Lalu kita kasih hadiah, main apa bahasanya? Seluncuran, perosotan, kita nyebutnya perosotan. Kasih hadiah perosotan. Namanya anak kecil, kalau punya barang baru itu pasti panggil. Ada orang lewat panggil, Pakde, posot. Dia bilang perosotan, maksudnya seluncuran itu. Ada siapa lewat dipanggil lagi, kasih tahu. Anak kecil kan gitu biasanya. Nah, kalian kalau lebaran biasanya kan tahu tuh ada sandal atau sepatu yang ada lampunya, ya kan? Kan dipanggil kan tuh. Anak kecil kan gitu biasanya tuh. Walaupun nggak kenal, kasih tahu. Tujuannya Pak. Tapi namanya anak-anak, wajar atau tak wajar? Masih kecil kan masih lucu. Nanti agak besar, lebaran udah nggak pengen lagi sandal atau sepatu yang warna-warni di lampu. Ganti baju yang warna-warni, warna merah, warna kuning, warna hijau, yang mencolok-mencolok tuh, gambar-gambar kartun biasanya kan. Lalu dia ketika lebaran pamer dengan kawannya, baju saya nih, tuh, saya baru kan gitu kan ya. Maklum atau tak maklum? Maklum, masih pamer begitu anak-anak. Perhatikan, pamernya ini, tapi jangan keterusan. Lalu berlaku nih, terus sampai besar, baru bisa pakai motor. Aku bisa pakai motor, ya kan? Lalu dia kebut-kebutan di jalan, seolah-olah ingin menunjukkan, yuk, aku bisa pakai motor, ya kan? Betul enggak? Pamer enggak namanya? Kalau sudah besar seperti itu, pamer-pameran justru enggak. Supaya nampak mencolok motornya, dikasih lampu-lampu, ya. Lalu suaranya dinyanyikan, lalu kebut-kebutan di jalan, seolah-olah dia pengen bilang, aku bisa pakai motor. Awas yang cowok-cowok, tidak keren justru Ya kalau jalan adalah yang penting selamat, keluarga di rumah dan nunggu semua orang tuanya nunggu di rumah, dan jalan yang normal yang penting selamat sampai tujuan. Nabi Muhammad dibuat perjalanan malam pada saat itu untuk menghibur Nabi Muhammad. Tujuannya supaya tidak sedih lagi. Ya, tujuannya supaya tidak sedih lagi. Kita pun kalau merasa sedih sesekali tidak apa-apa jalan-jalan. Yang penting jalan-jalannya bukan jalan-jalan maksiat. Bukan jalan-jalan maksiat. Orang sudah mulai tidak konsentrasi. Bukan jalan-jalan maksiat. Kita niatkan, walaupun lagi santai, lagi nongkrong, lagi melamun, lagi tidur di rumah, niatkanlah itu sebagai perbuatan meninggalkan maksiat. Maksiat itu haram atau tak haram? Haram kalau dikerjakan maka mendapatkan dosa.
meninggalkan dapat pahala. Maka berarti kita cukup nongkrong di rumah, santai di rumah, melambung sambil kopi atau tidur, diniatkan meninggalkan perbuatan haram, maka dapat pahala. Kenapa? Tidur dapat pahala, apalagi belah. Kalau dibilang tidur dapat pahala, tidur terus pas lagi liburan. Nah, tidur aja dapat pahala, apalagi ibadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keluar tuh, ayo coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak sekarang ini gampang galau. Kan anak-anak seumuran kalian ini disebut Gen Z, generasi zilenial, si paling tersakiti, si paling mental health biasanya, si paling broken home biasanya kan begitu. Woi, gayanya foto profilnya, coba lihat foto profilnya. Gayanya serem-serem. Kalau foto tangannya metal. Ya. Tapi baru ditegur guru, cubit dikit melapor. Itu generasi sekarang tuh. Belum lagi nanti baru tahu hidup, baru tahu kehidupan, kenal dengan namanya cinta. Lalu cintanya ditolak atau ditinggalkan sama partner maksiatnya, maksud saya pacarnya. Lalu dia galau biasanya tuh, masuk ke kamar, halo, lalu dia di tengah galaunya masuk dalam kamar, buka YouTube, disetellah lagu di situ sambil nyanyi, dia teriak-teriak. Oh, ternyata manusia dirimu. Giliran itu cepat ya. Di tengah-tengah nyanyi, menghayati kegalauannya, tiba-tiba berubah. Langsung menjadi galau dia. Nah, anak sekarang gampang galau. Nah, ini PR juga bagi kita. Kenapa kok anak sekarang gampang galau? Karena keyakinannya kepada Allah mulai menipis, mulai berkurang. Cuma hanya gara-gara doanya tak dikabulkan, ya. Hanya gara-gara doanya, ya Allah minta A, B, C, tidak dikabulkan. Galau atau tak galau? Galau atau tak galau? Galau atau tak galau? Biasanya galau anak sekarang, ya Tuhan, bukankah Engkau maha pengabul doa? Engkau sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan begitu? Allah akan mengabulkan doa-doa kita ini kalau kita mau berdoa. Tapi mana faktanya ya Allah? Dan begitu. Perlu diketahui begini. Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya saja sekarang nih bentuk pengkabulan doanya Allah kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sengaja kadang oleh Allah ditunda, tujuannya adalah agar kita tidak terjebak dengan tipuan-tipuan dunia. Ada satu cerita, dua orang pengemis datang kepada seorang raja. Ada berapa pengemis? Yang satu disukai oleh raja, pengemis satunya tidak disukai oleh raja. Lalu ketika raja menghadap dua pengemis tadi, apa responnya si raja? Dipanggil pembantunya, pelayannya. Pelayan, tolong ambilkan roti, bawakan ke sini. Roti yang mana?
terserah kan. Roti yang mana aja, yang penting ada roti. Diambil roti tadi itu, lalu oleh si raja dikasihkan kepada pengemis yang disukai atau tidak disukai? Yang tidak disukai. Loh, kok bisa? Ya, setelah dikasih pengemis yang tidak disukai itu, senanglah pengemis itu dan langsung pergi. Sedangkan pengemis yang disukai oleh raja dipanggil, ayo masuk dulu ke istanaku. Lalu dia bilang di dalam, roti terbaik sedang dipanggalkan di belakang. Sekarang sambil nunggu roti terbaik itu, ayo kita jalan-jalan menikmati keindahan istanaku. Cerita ini ditulis oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam bukunya Fihi Ma Fihi. Beliau bercerita, apa hikmahnya dari cerita itu? Kalau kita berdoa kepada Allah, kok ternyata tiba-tiba cepat dikabulkan oleh Allah, jangan-jangan kita seperti pengemis tadi. Bukannya Allah ingin memberikan rezeki, nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tujuannya untuk menjauhkan diri kepada Allah. Ini kan mirip kalau kita lagi makan mie ayam, lalu datang pengamen, cereng, suaranya malah sudah enak. Kalian mau dengarkan sampai habis atau cepat-cepat kasih uang supaya pergi? Jujur jalan. Mau dengarkan sampai habis atau cepat dikasih supaya pergi? Cepat dikasih kan? Memang orangnya senang, tapi tujuan kita memberi agar dia cepat menghindar dari hadapan kita, betul? Begitupun kita hati-hati. Kalau doa kita cepat dikabulkan, kita perlu curiga, jangan-jangan Allah ingin membuang kita dari hadapannya. Maka ketika doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, itu namanya istidraj, itu namanya. Jadi Allah ingin menjauhkan kita dari hadapannya. Sebaliknya, ketika kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu, lalu tidak cepat Allah kabulkan, Allah sedang memberikan kita pelajaran, dan nanti Allah akan memberikan roti terbaiknya untuk kita. Jadi tidak usah khawatir. Allah kira-kira maha tahu atau tidak? Allah maha tahu atau tidak? Kira-kira Allah tahu tidak mana yang terbaik untuk kita? Pasti Allah itu tahu mana yang terbaik untuk kita. Kitalah yang tidak tahu nih. Kadang kita berdoa meminta sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, saya pengen ini. Itu kan keinginan kita tuh. Sedangkan yang terjadi adalah keinginan Allah. Kira-kira lebih baik mana, keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Maka sudah kita pasrahkan aja, Allah pasti menentukan takdir yang terbaik untuk kita. Bahkan satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau ingin dilempar ke dalam kobaran api, beliau sudah diletakkan dalam satu ketapel besar namanya manjanik, mau dilempar waktu itu ke kobaran api. Lalu datang malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kamu minta bantuan? Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau dari engkau, karena engkau itu malaikat dan makhluk, aku tidak butuh bantuan dari makhluk. Kalau dari Allah, iya. Oh, lalu malaikat bilang, iya, ini maksudnya saya menawarkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, karena diperintah oleh malaikat Jibril, mintalah kepada Tuhanmu, maka pasti Allah akan membantu. Doanya Nabi Ibrahim ini bagus. Doanya Nabi Ibrahim sadar betul bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah tahu betul tentang apa yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak menyebutkan apa doanya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan yang kemudian dimasukkan dalam satu syair atau satu selawatan yang bunyinya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtilari fa du'ai wa batihali syahidun li bil kibrari.
Oke, dengar. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sudah pasti mengetahui. Cukup sudah ilmunya Allah, karena Allah sudah pasti mengetahui apa persoalanku, apa urusanku, apa keinginanku. Maka sebenarnya aku tak perlu lagi berdoa kepada Allah. Keperluanku sekarang berdoa kepada Allah ini bukan untuk memberitahukan Allah apa yang saya mau, tapi tujuannya untuk menunjukkan bahwa saya butuh kepada Allah. Cara merayunya Nabi Ibrahim itu bagus. Dari syair ini saya kemudian terinspirasi kalau berdoa itu tidak perlu menyebutkan panjang-panjang. Kadang menyebutkan, saya misalnya nih mau minta kaya, saya malu sebenarnya, malu mau minta kaya. Jadi ya Allah, mau minta kaya, rumah ini, mobil itu, malu saya. Pajero, minta pajero. Kalau kata orang Jawa, panas di Pajero, panas mau di dalam, panas dari luar panas. Pajero, malu kadang. Akhirnya saya tidak menyebutkan apa keinginan saya, tapi saya menyebutkan namanya Allah saja. Saya sebut Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Murni. Nah, itu aja. Tidak saya sebutkan minta kaya yang enggak, hanya sebutkan nama-nama Allah saja yang berkaitan dengan memberikan rezeki. Ini juga saya terinspirasi begini. Suatu ketika, kan saya dengan istri saya, biasa saya panggil istri saya itu manggilnya mama. Ya karena membahasakan anak saya manggilnya supaya manggil mama juga. Karena sebelumnya saya manggil dia Ning, dia manggil saya AA, bahasa Indonesia. Lalu anak saya pun ikut-ikutan manggil saya AA. Akhirnya saya ubah, saya panggil Ma. Sehari-hari itu panggil Ma. Suatu ketika saya ada perlu di istri saya yang mau bilang takut diomelin. Saya gitu kan, bahasa gitu Pak sebenarnya Pak. Lalu saya datang, baru duduk di sampingnya. Biasanya saya manggil apa? Saya manggil apa biasanya? Manggil Ma gitu ya. Tiba-tiba saya datang, saya manggil sayang. Dan tiba-tiba saya manggil dengan panggilan tak biasa. Panggilannya adalah panggilan kasih sayang. Saya cukup bilang sayang, baru gitu tiba-tiba istri saya bilang, pasti ada perlunya kan? Tuh, itu jadi pelajaran untuk saya. Oh, berarti kalau saya ada perlunya dengan Allah, saya tidak perlu doa panjang-panjang, tidak perlu. Cukup sebut nama mesranya kita kepada Allah. Kita panggil Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Murni. Simpel, langsung sholawat. Sallallahu alaihi Muhammadin dan seterusnya. Selesai itu, Allah kan pasti paham, mengetahui. Kata Allah, ini masih ada maunya nih. Kemudiannya manggil nama saya dengan panggilan ini. Oh, ternyata maunya ini. Pasti Allah tahu kan? Lalu Allah kabulkan. Semoga dengan cara itu gampang dikabulkan. Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa? Karena dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diingatkan sebenarnya oleh Allah bahwa ketika Nabi Muhammad sedang bersedih, lalu diperjalankan itu sebenarnya adalah momen napak tilas. Tahu napak tilas? Napak tilas itu begini, ada tempat-tempat bersejarah. Entah itu dulu misalnya ada ulama pertama yang menyebarkan Islam di kota Singkawang misalnya. Oh, dulu ulama tersebut pernah mampir ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Lalu orang sekarang nih ikut mampir juga. Oh, dulu si kiai itu, ulama itu pernah mampir ke sini loh. Lalu kita berkunjung. Tahu ya? Halo? Tahu? Itu namanya apa? Nampak tilas. Kita berharap berkahnya. Perhatikan. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad terbang dari Masjidil Haram. Kenapa yang dipilih Masjidil Haram? Karena di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu siapa yang bangun? Siapa yang bangun? Yang bangun adalah Nabi Ibrahim.
Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, ingat wahai Rasulullah, sebelum engkau berjuang dan merasa sedih sekarang, sebelumnya sudah ada Nabi Ibrahim yang berjuang. Lalu nanti jalan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, masih mampir ke satu tempat namanya Baitul Lahmi. Apa namanya? Baitul Lahmi. Nah, kata orang-orang sekarang disebut Bethlehem. Bethlehem ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, turun bentar, ayo sholat di sana. Tujuannya untuk tabarukan, nampak tilas, berharap berkah. Allah lagi-lagi mengingatkan, sebelum engkau berjuang sekarang Rasulullah, sebelum engkau merasakan kesedihan sekarang, dulu ada Nabi Isa nih yang berjuang. Nih lahirnya di sini, seolah-olah mengingatkan seperti itu. Lalu sampai lagi ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini adalah kota suci, tempat suci dari 3 agama. Pertama agama Yahudi, kedua agama Nasrani, yang ketiga baru Islam. Yahudi memuliakan Masjidil Aqsa karena di sana ada kota tua bernama Yerusalem. Yerusalem dikabarkan dalam keyakinan mereka adalah kota yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Maka dimuliakan tuh Masjidil Aqsa. Kemudian menurut keyakinan orang Nasrani, Masjidil Aqsa itu adalah tempat waktu disalibnya Nabi Isa, dan kelak akan turun di situ juga Nabi Isa. Itu menurut keyakinan Nasrani. Islam memuliakan Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama. Di umur berapa kalian tahu bahwa dulu kita sholat tidak menghadap ke Ka'bah? Dulu kita sholat itu pertama kali menghadap ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian nanti Nabi Muhammad berdoa kepada Allah minta ubah ke Ka'bah, itu baru berubah. Jadi Masjidil Aqsa ini tempat bersejarah, dulu kita pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Nah, cerita ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu diingatkan kembali oleh Allah, jangan sampai melupakan sejarah perjuangan dari nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad diingatkan itu. Demikian pula kita mengambil ibrahnya dari situ. Halo? Sudah mulai tidak konsentrasi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Nah, kita diberikan peringatan dari ibrahnya Isra'nya Nabi Muhammad, bahwa kalau kita mau sukses, kalau kita sedang berjuang, kita perlu melihat sejarah perjuangan orang-orang yang telah mendahului itu dari peristiwa Isra. Peristiwa Mi'raj nanti tujuannya dapat apa? Dapat perintah apa? Berapa waktu awalnya? Pertama kali kita diperintahkan sholat itu di 50 waktu. Bayangkan, sehari itu berapa jam? Sehari berapa jam? Sehari 24 jam. Kalau seandainya perintah sholat jadi 50 waktu, setengah jam sekali kita sholat. Baru makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru selesai nih, baru mau tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ke WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, capek. Muazzinnya pun capek juga, azan terus. Untuk kemudian diskon, sampailah kita diwajibkan sholat 5 waktu saja. Tapi faidahnya, pahalanya, kualitasnya tetap sama seperti 52 waktu. Jadi itu luar biasa sekali. Perhatikan, penting juga nih.
jangan sampai kita malas untuk sholat. Harus upayakan. Kita sholat itu bukan karena Allah butuh dengan kita. Halo. Jangan sampai ada anggapan dalam pikiran bahwa kalau saya tidak sholat seolah-olah Allah rugi. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Sebenarnya kalau kita tidak sholat, kitalah yang rugi. Allah tidak butuh dengan sholat kita semua. Hakikatnya Allah itu tidak butuh dengan ibadah kalian semua. Allah tidak dirugikan. Justru kalau kita tidak sholat, yang rugi adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Contoh, ada cerita. Perhatikan, konsentrasi dengan baik. Anggap saja saya orang yang paling kaya. Anggap aja, faktanya belum, sedang proses. Anggap saja saya orang yang paling kaya. Harta banyak, rumah megah, karyawan saya sudah banyak dan semuanya profesional. Semua karyawan saya profesional. Lalu datang satu orang mau melamar kerja kepada saya. Pak, boleh ke Pak lamar kerjaan ke Bapak? Lalu saya tanya, Pak, Bapak keahliannya apa? Tidak punya keahlian. Bapak terakhir sekolahnya di apa? Sampai SD aja. Jadi Bapak tidak punya keahlian sama sekali. Tidak punya. Normalnya saya terima atau saya tolak. Normalnya saya terima atau saya tolak. Kalau saya tolak itu kalau saya terima menunjukkan saya jahat atau buruk. Saya jahat atau baik? Baik ya. Udah tahu orangnya tidak punya keterampilan, tetap saya terima. Menunjukkan saya itu baik. Sekarang setelah saya terima, oke Pak, Bapak boleh masuk. Ayo nanti Bapak kerja ke saya. Cuman ada syaratnya. Sebelum Bapak betul-betul bekerja, Bapak harus training dulu, harus dilatih dulu, harus diuji coba dulu. Ini Pak, saya panggilkan salah satu karyawan terbaik saya. Dipanggilkan. Datang karyawan terbaiknya. Tolong kamu ajarkan orang ini, karena dia tidak punya keterampilan, supaya dia punya keterampilan sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Siap, kata karyawan profesionalnya tadi. Setelah karyawan yang baru melamar tadi itu, dia belajar serius, akhirnya punya keterampilan dan bisa bekerja dapat gaji yang besar. Kira-kira yang diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan adalah si karyawannya. Ya oke, dalam hal ini contoh ini saya memang untung. Cuman yang paling diuntungkan adalah karyawannya. Karena sejak awal saya tidak butuh dengan karyawan itu. Halo? Betul ya cerita itu ya? Nah, sekarang hikmahnya apa? Dari cerita itu, sejak awal Allah itu tidak butuh dengan kita. Kalian ibadah sholat kepada Allah, emang sholatnya udah benar? Kadang Allahu Akbar, aduh lapar, kesini mau makan apa ya? Ya kan? Kunci motor taruh di mana ya? Aduh, ini udah waktunya motor ganti oli. Aduh, ini udah waktunya bayar SPP. Belum lagi nanti bayar ini, bayar itu dan seterusnya. Sampai ke salam. Sholat yang seperti itu bisa dibanggakan atau tidak? Bisa dibanggakan. Tidak satu pun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Maka Allah hakikatnya tidak butuh dengan ibadah kita. Kalaupun kita sekarang diterima menjadi hambanya Allah, itu menunjukkan Allah itu maha baik. Maka kita coba perhatikan dulu, mulai dari sholatnya kita perhatikan, supaya kita pantas diakui sebagai hambanya Allah. Karena itu hikmahnya dari Isra Mi'raj ya. Karena waktunya tidak terlalu lama, saya ambil yang sedikit saja. Sholat baru dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Sekarang kita bicara tentang rukunnya sholat. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Ada 13. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17.
poinnya sama. Poinnya sama aja. Kok bisa sama Pak Ustaz? Panjang ceritanya, kapan-kapan aja. Kita ambil aja yang 13. Dari 13 rukun sholat, halo, ada 5 rukun sholat yang disebut sebagai rukun qauliyah. Rukun apa? Qauliyah. Yang cowok-cowok rukun apa? Qauliyah. Yang cewek-cewek rukun apa? Qauliyah. Rukun qauliyah. Apa itu rukun qauliyah? Rukun qauliyah adalah kewajiban yang hanya bisa ditunaikan dengan cara melafalkan. Saya ulangi, rukun qauliyah adalah kewajiban yang hanya bisa ditunaikan dengan cara dilafalkan. Jadi dalam sholat ada 5 rukun yang harus dilafalkan. Apa saja tuh? Yang pertama takbiratul, yang kedua bacaan yang ketiga bacaan tasyahud akhir, yang keempat baca sholawat di tasyahud akhir, yang terakhir salam. Awas nih, 5 bacaan ini jangan dibaca di dalam hadis. Dari yang pertama takbiratul ihram, misalnya nih subuh, payah atau gampang bangunnya? Alhamdulillah gampang. Biasanya habis subuh tidur lagi atau enggak? Alhamdulillah. Udah belum tidur. Kadang untuk menjaga suasana tetap ngantuk, tapi mau melaksanakan sholat, wudhunya tidak cuci muka pakai sabun, mulutnya tidak disikat. Walhasil ketika sholat subuh malas bukamu. Lalu dia takbiratul ihram, bacanya dalam hati. Nah, tuh. Kenapa kok tidak buka mulut? Mulutnya bau jigong. Malas mau buka mulut. Ketahuilah anak-anakku, kalau takbiratul ihram harus terdengar oleh diri sendiri, tidak boleh baca hanya di dalam hati. Jadi harus dilafalkan Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Meletakkan tangan hukumnya sunnah. Posisinya tangan hukumnya sunnah. Ngangkat tangan boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar naruh tangannya ini, boleh sejajar dengan bahu, boleh antara bahu dengan pusar, boleh juga di atasnya pusar. Semuanya ternyata ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi silahkan dikerjakan supaya dapat kesunahan. Tangan kanan di atas atau di belakang, di bawah? Di bawah. Dapat kesunahan. Awal ini jari telunjuk dengan jari jempol dilingkarkan ketemu di pergelangan tangan. Atau cara yang kedua, jari manis ketemukan dengan jari jempol, sisakan 2 jari. Nah, ini kesunahannya nih. Kalaupun ada yang sholat macam begini, biasanya ada anak PS begitu. Apalagi sambil melihat kemana-mana. Tangannya begini, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, tapi tidak dapat kesunahan. Kecuali dia melihat begini, nggak ada perlunya. Lihat begini, itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Takutnya apalagi disebutnya datang. Nah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram baca dalam hati atau dilafalkan? Dalam hati atau dilafalkan? Yang kedua, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu sekalipun kita jadi makmum harus tetap dibaca sendiri, kecuali memang tidak terkejar. Kita datang baru Allahu Akbar, imam sudah ruku. Tidak apa, kita tidak baca Fatihah.
Tapi kalau kita dari awal bersama dengan imam, Fatihahnya masing-masing kita juga membaca. Kapan bacanya? Bersamaan dengan imam atau setelah imam baca Fatihah? Setelah imam baca Fatihah lebih baik. Kalaupun mau bersamaan dengan imam juga boleh. Sholatnya sholat tarawih. Sholat tarawih imamnya biasanya sholat cepat. Suratnya udah cepat, juga suratnya pendek-pendek. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lillahi syari'aka wal abtar. Allahu akbar. Sempat tak kita baca Fatihah? Maka kalau kita tahu imamnya bacaan cepat, bacaan Fatihah bisa bersama dengan baca dalam hati atau dilafalkan. Dalam hati atau lafalkan. Posisi berikutnya, bacaan berikutnya adalah bacaan tahiyat. Tahiyat akhir harus coba saya pengen dengar bacaan tahiyatnya. Ayo saya pengen dengar bacaan tahiyatnya. Berikutnya itu namanya bacaan sholawat. Tahiyat itu atau tasyahud itu kan satu akar kata dengan syahadat. Syahadat itu berarti sampai tasyahudnya itu berarti sampai syahadat aja. Karena dibaca di awal disebut tasyahud awal, satunya dibaca di akhir maka disebut tasyahud akhir. Bacaan tasyahud itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ada dua kata yang sering saya dengar itu tidak tepat. Pertama, kata at-tahiyatul. Tuh. Kadang saya dengar bacaannya itu at-tahiyatul. Salah ya. Tadi saya dengar juga tuh, bukan at-tahiyatul, yang betul at-tahiyatul. Oke? Ada juga yang baca iya-nya malah dihilangkan tasdidnya. Gimana tuh bacanya? At-tahiyatul. Tuh. At-tahiyatul. Salah tuh. Iya-nya huruf iya di situ ada bacanya at-tahiyatul. Oke? Kata yang kedua yang sering salah pada kata thayyibatu. Thayyibatu. Kadang hanya dibaca thayyibatu lillah. Huruf yang-nya itu tidak mati. Jadi jangan dibaca thayyibah, tapi dibaca thayyibatu lillah. Oke ya? Bacaan tasyahud ini dilafalkan atau dalam hati? Dilafalkan. Baru berikutnya disusul dengan baca sholawat yang paling afdol dalam sholat. Bacaannya sholawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala kama lil alamin innaka. Kalau sholatnya mau agak cepat,
karena biasanya ada permintaan nih ketika sholat tarawih. Kadang saya datang ke masjid sholat tarawih, permisi Pak Haji, di sini biasanya tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. 8 Pak Ustaz. Oke. Untuk witirnya 3 rakaat itu 1 salam atau pakai yang 2 salam? Pakai yang 1 salam Pak Ustaz. Lalu saya tanya lagi nih, belum saya selesai bertanya udah dijawab. Kalau di sini biasanya jamaah suka yang cepat atau cepat? Langsung cepat dijawab. Oh ya siap, saya bilang cepat, bertanya cepat. Udahlah 8 rakaat, udah cepat lagi. Nah, takutnya kita sebagai makmum belum selesai baca tahiyat kok imamnya sudah salam. Cepat banget imam tuh. Itu kuncinya, perhatikan. Kuncinya ketika bacaan sholawat, jangan membaca sholawat Ibrahimiyah. Bisa disingkat, pakai sholawat biasa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau kita mau ngejar sahnya, ya. Kalau misalnya imamnya cepat, daripada kita ketinggalan salam, lebih baik bacanya singkat juga. Paham? Tapi yang lebih afdol, lebih utama, yang terbaik bacaan sholawatnya adalah sholawat apa? Ibrahimiyah. Sampai juga alamina innaka hamidum majid. Selesai tutup. Assalamualaikum warahmatullah. Salam itu dibaca dalam hati atau dilafalkan? Dilafalkan. Jangan sampai salamnya juga tidak dilafalkan. Nanti salamnya tidak sah. Jadi ada berapa rukun qauliyah? Ada 5. 1. Yang kedua, Fatihah. Ketiga, tasawuf akhir. 4. Kelima, luka ini harus dilafalkan. Paham? Ayo kita bekali sholatnya sama-sama supaya sama-sama sah semua. Harus tahu ilmunya. Halo? Harus tahu ilmunya. Ini hanya sepintas saja pembahasan tentang sholat. Sebenarnya pembahasan tentang sholat itu panjang. Nanti silahkan kalian belajar lagi kepada ustadz dan ustazahnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, mulai dari hikmah, cerita-cerita sampai dengan ketentuan sholat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apabila ada ucapan saya yang keliru ataupun tindakan saya yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada keluarga besar ITSN Tasikawang dan juga takmir masjid. Ada saya maaf juga kalau ada kekeliruannya. Kita akhiri dengan doa bersama. Doa bersama ya.